Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang IPAS. Materinya yaitu sejarah tradisi atau budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu apa itu tradisi? Jadi definisi dari tradisi yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Nah, ciri-cirinya apa kalau tradisi itu? Jadi ciri-cirinya adalah dilakukan secara berulang, memiliki makna simbolis, mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Contohnya adalah upacara adat, tarian tradisional, lagu daerah, ataupun ritual keagamaan. Contoh tradisi yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah ruatan. Ruatan ini dilakukan ruatan Dieng itu di Jawa Tengah ya. Jadi ruatan Dieng itu maksudnya adalah upacara pembersihan anak berambut gimbal di Telaga Warna dan maknanya adalah menghilangkan nasib buruk dan memberikan berkah. Kemudian yang kedua itu contohnya tradisi kebo-keboan yang dilakukan di Banyuwangi. Nah, ini masyarakat itu berperan sebagai kerbau untuk simbol panen yang melimpah. Kemudian yang ketiga itu ada meugang yang dilakukan di Aceh. Jadi untuk menyembelih hewan sebelum Ramadan ataupun Idul Fitri sebagai bentuk kebersamaan. Kemudian yang keempat itu ada bakar batu yang dilakukan di Papua. Nah, itu adalah maksudnya memasak bersama dalam lubang tanah untuk perayaan penting. Kemudian ada lompat batu, ini dilakukan di Nias, yaitu adalah untuk semacam memperingati kedewasaan ya bagi laki-laki yang ada di Nias dengan melompati batu setinggi 2 meter. Nah, cara terbentuknya tradisi itu yang pertama adalah kebiasaan yang diteruskan. Jadi contohnya adalah membuat ketupat saat lebaran. Kemudian juga yang kedua itu dengan pengalaman bersama. Jadi contohnya adalah doa bersama saat kekeringan. Kemudian yang ketiga itu adalah peristiwa bersejarah, misalnya adalah upacara dalam mengenang pahlawan. Kemudian warisan leluhur itu contohnya adalah cerita rakyat atau teknik membatik. Jadi turun-temurun itu diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi begitu ya cara terbentuknya sebuah tradisi. Kemudian ada nilai-nilai dalam tradisi itu yang pertama adalah nilai persatuan. Nah, ini identik dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nilai yang kedua yaitu gotong royong. Nah, misalnya adalah tradisi bakar batu di Papua. Kemudian kebersamaan itu contohnya adalah meugang di Aceh. Terus penghormatan pada alam itu contohnya adalah ritual ruatan yang dilakukan di Dieng. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan tradisi ruatan di Dieng, yaitu tujuan utamanya adalah membersihkan anak berambut gimbal dari nasib yang buruk. Kemudian juga memberikan berkah dan perlindungan spiritual. Nah, prosesnya adalah anak itu dimandikan di Telaga Warna, kemudian rambut gimbalnya itu dipotong dan dihanyutkan ke sungai. Nah, makna simbolisnya adalah menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur. Tokoh legenda tradisi kebo-keboan. Jadi tokoh legendanya itu namanya Mbah Buyut Karti. Jadi dipercaya sebagai tokoh yang menggunakan kerbau untuk mengatasi wabah penyakit dan kekeringan di Banyuwangi. Nah, kisahnya ini Mbah Buyut Karti memimpin warga menyelamatkan desa dengan bantuan kerbau. Nah, tradisi kebo-keboan itu dilaksanakan untuk menghormati jasanya. Tradisi bakar batu di Papua. Nah, apa itu bakar batu? Bakar batu itu adalah tradisi memasak dengan memanaskan batu dalam lubang tanah. Nah, tujuannya adalah merayakan peristiwa penting misalnya pernikahan, kelahiran, perdamaian. Nah, prosesnya adalah batu dipanaskan dalam api, kemudian makanan misalnya daging, ubi, sayur itu dimasak di atas batu panas. Nah, proses memasaknya itu memakan waktu yang berjam-jam. Nah, maknanya adalah simbol kebersamaan dan gotong royong. Kemudian juga ada tradisi lompat batu di Nias. Nah, nama lainnya adalah Fahumbo. Nah, tujuannya adalah bukti kedewasaan pemuda, misalnya jika berhasil itu dianggap siap menjadi pria yang dewasa. Nah, prosesnya adalah batu disusun setinggi 2 meter, kemudian pemuda melompati batu tanpa menyentuhnya. Nah, ini tuh butuh latihan fisik yang bertahun-tahun. Maknanya adalah menunjukkan keberanian, kekuatan, dan kedisiplinan. Nah, kesimpulannya adalah tradisi, kearifan lokal, dan budaya adalah aset berharga bangsa Indonesia. Nah, pelestarian warisan budaya itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Nah, dengan menjaga identitas budaya, itu kita dapat berkontribusi positif dalam masyarakat global. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.